Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan yaitu update Xiaomi 14T Pro ya, yang sudah dapat HyperOS 2.0. Nah, kita langsung aja cobain. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tuh ada update ya, perbarui, dimana sekarang itu versi 1.0.4 dan bisa lihat untuk updateannya di HyperOS 2 ya, atau 2.0.1 yang 6,2 GB. Lihat apa yang diperbarui di sini tuh dikit banget, tapi aku yakin ini tuh udah dapat Android 15 ya. Karena udah segede 6,2 GB, nggak mungkin nggak naik ke Android 15. Nah, menjengkelkannya Android 15 ini kita nggak bisa pasang IPS meter lagi. Jadi kita kalau tes game juga kurang worth it lah ya. Nah, kita nggak bisa lihat IPS meter ya. Paling kita lihat bisa IPS meter dari handphonenya. Ya untung aja Xiaomi dia ada IPS meter bawaannya gitu ya. Nah, bisa lihat di sini pembaruan sistem tidak akan menghapus data, sebaiknya ya cuma dikasih perhatian doang, tapi nggak dikasih tahu update-nya itu apa gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja update nih ya. Oke, udah setelah selesai download, setelah selesai memverifikasi, memperbarui, tadi lama banget aku nunggunya. Nah, kita langsung aja nih mulai ulang sekarang. Pastikan juga baterai kalian di atas 50% atau kayak aku nih 60%, atau kalau mau lebih aman lagi 80-90% ya. Oke, kita langsung aja gas update. Nah, oke, udah hidup, nggak lama ya. Paling cuma 1 menit atau 2 menit doang udah hidup. Nah, bisa lihat susunan layar utama diperbarui ya. Oke, sudah hidup. Kita lihat, tunggu dulu. Oke, berhasil memperbarui sistem. Kita lihat HyperOS 2. Oke. Nah, di sini tuh perhatian tidak main, sama aja kayak tadi ya. Paket pembaruan perangkat lunak. Oke, nice. Kita langsung aja buka pengaturan perangkat saya. Nah, benar kan? Androidnya sudah Android 15. Oke, Android 15. Ada ini juga ini ya. Ada apa namanya? Ada ekstensi UFS 16 GB. Terus untuk update keamanannya udah di bulan 11, Android 15, info detailnya spesifikasi. Dimana RAM 12 GB plus 6 GB virtual RAM. Oke, seperti ini aja, nggak ada perubahan kok di sini ya. Ini ya sih HyperOS 2.0, nggak ada lagi update nih. Nah, untuk tampilannya kurang lebih hampir sama, tapi kayaknya lebih smooth ya, lebih smooth. Dan terus untuk layanan AI, apakah ada tambahan untuk layanan AI? Kita lihat. Ini aja pun masih ini ya, masih ngebug nih. Masa notes title, galeri title. Oke, kita tutup lagi, kita buka lagi. Lah, kok title ya? Masih ngebug anjay ya. Saya lihat lah, handphone semahal ini masih ngebug. Kayaknya nggak ada terlalu banyak perubahan dari sebelumnya. Nah, untuk buka kontrol centernya nih agak beda. Tuh dia dari agak sebelah kanan ya. Ini bisa lihat. Tuh. Kalau misalnya ini dari sebelah kiri. Iya, oke. Berarti untuk tambahan animasi sih, animasinya ya. Animasinya ada tambahan, cakep untuk animasinya. Ya, set. Wih, keren. Terus dia sampai bawah, geser ke kiri, ke kanan, ke bawah lagi nggak ada. Mode V-formanya mana nih, kok hilang? Tambahkan mode V-forma. Oke, mode V-forma aman, bisa hidup ya mode ultimate. Sebelumnya kan nggak bisa ya. Oke, nice. Kecerahan otomatis, terus tekstur lanjutan, menambahkan efek rendering seperti buram di seluruh sistem, memberikan pengalaman visual lebih baik. Nah, ini juga updatean di HyperOS 2 ya. Nah, dia ada tekstur lanjutan kok di sini. Bahasanya sih sebenarnya dia komputasi heterogen ya. Ada rendering UI lebih baik. Nah, ini apa sih perbedaannya emangnya? Untuk layanan AI-nya masih kacau. Untuk baterai sama, mode seimbang, mode ultimate, penghemat baterai. Fitur tambahan, pembarui firmware, udah yang terbaru. Perlindungan baterai di sini tuh untuk kondisi baterai. Di sini tuh kondisi baterai bisa 100%, suhu normal. Jumlah CDR ini mesti 0 kali. Terus untuk di tampilan ininya, warna belakang tulisan HyperOS 2-nya ini ada kayak warna-warna ya nih. Nggak putih doang, biasanya kan putih doang. Ini ada kayak warna-warna. Kalau kita lihat dari beberapa sumber kayak di suara.com, nomor 1 ada teknologi komputasi heterogen, terus nomor 2 manajemen penyimpanan baru. Ya mungkin kayaknya nggak ada terlalu banyak perubahan. Teknologi Batchweight Cascade itu di jaringan sih, di jaringan WiFi. Alokasi sumber daya dinamis antara CPU dan GPU. Pengalaman ekosistem terpadu, kayak macam nyambungin ke tablet atau ke TV gitu mungkin ya. AI dan personalisasi lebih disempurnakan. Masalah ini tuh mungkin karena baru hidup, jadi masih ngebug ini layanan AI ini. Nah, coba kita matiin aja handphonenya ya. Nah, kita coba mulai ulang. Terus nomor 7 ada memperbaiki manajemen notifikasi. Ya bener, notifikasinya tadi agak cantik ya, udah berubah lah.
Ada kostumasi pembukaan kunci dengan sidik jari. Nah, nanti kita cek. Pusat kontrol yang dirancang ulang, ya seperti yang tadi. RAM ekstra ditingkatkan jadi 16 GB. Oke, udah hidup. Kita lihat kalau fingerprintnya. Kalau kita lihat dari personalisasi, gaya kunci, tampilkan audio. Di sini banyak banget ya, udah banyak tambahan. Untuk efek sidik jari, woi, ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Woi, ya bener loh, ada tampilan baru ya. Nah, nice. Untuk efek notifikasi sama sih, nggak ada beda. Tampilan AOD, tampilan AOD mungkin ada beberapa tambahan ya, tapi aku biasanya pakai yang biasa aja sih. AOD-nya disempurnakan, sempurnakan bagian mana nih, selalu cerdas, jangan tampilkan cahaya. Oh, ini ada tampilan cerdas ya. Sebelumnya ada tuh nggak nih? Tuh ada rekomendasi cuma 10 detik atau ada selalu meningkatkan konsumsi daya ya. Kalau selalu emang sebelumnya ada sih. Nah, kita buat yang 10 detik aja biar nggak terlalu banyak makan baterai. Udah sih, kayaknya seperti itu aja, nggak ada terlalu banyak tambahan. Icon-iconnya juga hampir-hampir sama aja, yang ada yang berubah untuk icon-iconnya. Terus untuk tampilan notifikasi ya, mungkin agak sedikit berubah ini ya. Aku jujur agak ngerasa berubah untuk tampil notifikasinya. Nah, seperti ini ya, notifikasi. Nice. Jadi udah lumayan oke sih nih. Notifikasinya lebih cakep lah ya, jadi lebih kesusun rapi, lebih mirip-mirip kayak iOS gitu sih di iPhone. Nah, untuk gaya kunci nih, oh ya ada tambahan ya. Ini kayaknya ya. Oh iya benar, ada tambahan. Dulunya kan dia warna gambarnya kayak gini ya. Oke, nice. Terus untuk super wallpaper, katanya super wallpaper ada tambahan. Bulan, puncak bersalju, geometris, planet merah, bumi. Ini bulan kali ya. Bulan kayaknya dulu juga ada deh. Kalau ngelihat dari tempo.com katanya ada super wallpaper baru yang desert sama yang ocean. Di sini tuh belum muncul. Apakah harus download dulu atau kayak gimana, aku nggak ngerti ya. Terus kalau di galeri ada ekspansi AI, ada AI remover ya. Sebenarnya kalau ekspansi AI sama AI remover itu sebelumnya juga udah ada ya. Jadi nggak perlu update juga bisa gitu. Nah, coba kita tes ya untuk ekspansi AI. Nah, misalnya foto aku yang ini kita edit ya. Sebelumnya juga sebenarnya udah ada ini. Dipotong, sini ada ekspansi AI, jadi kita bisa lebih lebarin lagi dengan ya AI lah yang mendeteksinya mau dibuatnya apa ya untuk kiri kanannya. Ini kan sebenarnya kan ada rumah, sebelah kanannya ini kan jalan gitu ya, kita lihat. Nah, itu ya. Tuh, malah ada pintu di sini. Sebelah kanannya malah ini tuh ada apa ini? Malah ada taman coy itu. Ada taman sebelahnya. Terus ada ini ya penghapus objek ya atau AI remover. Nah, ini tuh hapus orang. Kita buat hapus orang, dia udah otomatis. Nah, ini ada orang kan. Hapus. Nice. Jadi seperti ini jadinya. Ya, nampak juga sih sebenarnya ya, kayak aneh gitu. Tapi lumayan lah ya, lumayan. Tapi kalau kita lihat lebih jelas, lebih jeli sih, ini nampak sih kayak macam dihapus gitu ya. Jadi kabur tengahnya. Untuk penambah memori katanya bisa sampai 16 GB, tapi di sini tuh mentok masih 12 GB doang. Ya, 12 GB plus 12 jadi 24 GB, tapi udah lebih gede juga sih. Walaupun menurut aku penambah memori atau virtual memory ini tuh ya gimmick lah ya. Circle to serve memang ada ya, di sini kita tekan, nah jadi seperti ini, kita tinggal lingkarin ini. Nah, nanti dia mencari dengan foto yang kita lingkarin. Oke, nah kayaknya nggak ada banyak perubahan di Hyper 2.0, mungkin lebih ke animasi, tampilan, UI, sama pembaruan kayak yang sistemnya gitu lah ya. Jadi kalau pembaruan yang kayak fitur atau segala macam kayaknya nggak terlalu banyak lah. Ya yang paling berasa sih sebenarnya animasi ini. Dia kayak macam dari kanan gitu, set, nah itu ya. Nah, ini contohnya kalau di Poco F6, dia kan gesernya gini tuh, dari atas tuh. Nah kan, dari atas tuh. Nah, kalau ini dia kayak dari kanan gitu. Nah, tuh kayak dari kanan ya. Nah, terus dia set, nah lebih nampilin gitu sih. Itu aja sih bedanya. Kalau kita di setelan, efek transisi, kita bisa buat usap, ya seperti inilah. Ini juga biasa aja ya. Oke, untuk layar utama, klasik, Google Discover, kecepatan animasi, seimbang. Kita buat, oke, susunan layar utama, standar, atur bagian terkini, vertikal, ya nggak ada perubahan sama sekali. Sama aja sih, kurang lebih sama aja. Nah, kita lanjut ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu kita tes di bagian performanya. Pertama di Antutu Benchmark, katanya kan tadi kan manajemen UI-nya udah yang terbaru ya. Langsung aja multitask sentuh, oke, 10 jari. Storage test, langsung aja uji. Oke, untuk storage test sudah kelar, bisa lihat hasilnya di 245.000, lumayan kencang ya. Ini 4.000, 3.400, 1.700, 1.400, 500. Kita langsung aja coba tes Antutu Benchmark. Di sini tuh aku bakal buat mode penerbangan dulu biar nggak ada jaringan yang mengganggu. Terus aku bakal buat mode V-Forma, baterainya di 54%. Kita langsung aja cobain
uji sekarang di versi 10.4.0. Oke, udah selesai untuk AnTuTu benchmark, dan bisa lihat untuk panasnya tadi tembus hampir 44 derajat, dan ini bisa lihat 43,4. Untuk belakangnya juga sama ya, hanya saja ini penempatan belakangnya dikit banget kalau misalnya mau kita kasih heatsink. Cuma bisa lah ya, paling heatsinknya agak dimodif dikit, dipotong untuk biar bisa dikasih heatsink. Nah, memang nggak enaknya di Android itu dia depan sama belakangnya hampir sama panasnya kan, kadang malah lebih panas depannya lagi. Untuk hasilnya di 1.893.000, belum nyampe 2 juta. Dan bisa lihat untuk panasnya awalnya di 38 derajat sampai 44,6. Baterainya 47% ya, kurangnya 7%. Tadi dari 55 atau 54 gitu kalau nggak salah sih. Nah, jadi bisa lihat nih ya, CPU, GPU, MEM, dan UX-nya. Ini tuh aku nggak aktifin jaringan biar dia nggak keganggu. Handphonenya sudah aku dinginin, kita langsung aja coba tes, yaitu CPU throttling. Nih bisa lihat ya. Nih aku buat mode V-Forma pakai mode pesawat di 33 derajat, tapi awal-awalnya kenapa rendah nih? Oke, udah kelar. Bisa lihat untuk hasilnya setelah selesai di 47 derajat. Tadi hampir tembus di 48 derajat ya. Tuh, ini 48 derajat cuy. Gila, ini panas banget ya. Kiri kanannya kan bahannya metal nih. Ini nggak bisa dicek di sampingnya nih. Ini gila, ini panas banget sih. Layarnya juga ya. 48 derajat coy ya, 15 menit bisa lihat. Awalnya tadi bisa tembus sampai 500, tinggi banget, rata-rata 400, paling minimnya 348. Dan bisa lihat tadi itu di menit ke-8 apa ya ini ya. Nih, ini menit ke-8, menit ke-7 atau menit ke-6 gitu ya. Ini masih bagus, lama-lama langsung ngedrop. Coy. Ya lumayan cakep lah, memang dia Xiaomi ini memang limitnya parah sih ya. Kita lanjut tes ke berikutnya, yaitu 3D Mark, dan itu handphonenya udah aku dinginin, bisa lihat di 34 derajat. Langsung with live stress test. Oke, udah selesai with live stress test, bisa kalian lihat. Untuk panas handphonenya lumayan ya, tadi hampir tembus di 47, begitu selesai mungkin dia agak menurun. Untuk awal base loadnya bisa dapat di 13.000, lolosnya dapatnya di 9.000. Stability-nya di 71%, ya wajar ya, 13.000 ini lumayan tinggi coy. Bisa lihat nih, dari sini sampai ke loop 9 baru dia bertahan di 9.000. Waktu pas dari 1 ke 9 dia masih agak lumayan bertahan, sampai loop 3 13.000, menurun dan langsung seperti ini. Ini gila banget sih. Nah, kita coba spill untuk di kameranya, apakah ada perubahan? Kayaknya untuk tampilan kameranya nggak ada perubahan sama sekali. Dokumen lainnya ya nggak ada perubahan sama sekali, aman semua nih. Aman, ada gaya Leica Vibrant, Leica Authentic. Terus kamera AI, oke sama, nggak ada perbaruan. Untuk HDR, apakah HDR mentok di 30 fps ya? SDR tidak bisa 60 fps ya. Kalau 4K bisa nggak? 4K HDR juga bisa, tapi mentok di 30 fps, nggak bisa 60 fps untuk HDR, video HDR ya. Terus video HDR cuma mentok di 1 kali, 0,6 kali nggak bisa. Dan karena handphonenya panas, ini berasa refresh rate-nya kayak menurun ya, kayak patah-patah. Nah, kita tes untuk IPS meternya ya dari Takostar. Ini sebenarnya paling ngeselin sih ya, kenapa di Android 15 belum support. Semoga aja aplikasinya update ya. Oke, aplikasi Shijuku sudah aktif ya. Kita langsung aja ke Takostar. Nah, bisa kita lihat ya di Takostar, aktifin coba. Nah, di sini pun udah ada tulisannya, the Android version you are using is not yet support ya. Jadi sebenarnya nggak support. Bisa lihat tuh, udah berjalan kan, tapi nggak support coy. Tuh, nggak ada tampilannya nih ya. Enable compatibility juga nggak support. Nah ya, kita aktifin enable compatibility. Oke. Cuma nampil di sini doang. Ini pun juga nggak ada IPS meternya. Aduh. Paling jalan satu-satunya di developer. Terus ada di sini tuh. Nah ini ya, paling dikonsumsi daya. Terus IPS meter. Nah ini ya, ini bisa ngebantu lah. Kalau di Xiaomi sih masih mending ada ini ya. Kalau di handphone lain kayak Aiko itu nggak ada coy ya. IPS meternya juga nggak ada loh. Setelah aku cek ya, harusnya kan ada kayak berjalan warna hijau. Ada IPS meter ya, ternyata IPS meter juga nggak ada, cuma hertznya doang nih, 120 atau 60. Ya, jadi bawaan Xiaomi-nya aja pun nggak bisa juga ya. Ya paling-paling di game turbonya lah ya, di game turbonya nih 70, 69, tuh 50 lah. Di sini juga nggak ada. Nah, kita coba spill untuk game turbonya. Game turbonya apakah ada tambahan? Kayaknya sama aja ya, nggak ada perubahan sama sekali untuk game turbonya. Pengubah suaranya sama juga, nggak ada. Untuk game PUBG, game turbonya apakah ada perubahan? Nggak ada juga ya. Biasanya kan ada kayak mengatur
suara langkah kaki atau kayak gimana. Bisa di PUBG lebih banyak sih. Ternyata sama aja, nggak ada perbedaan yang signifikan untuk di PUBG. Nah oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu untuk update HyperOS 2 ya. Menurut aku yang paling sangat disayangkan yaitu IPS meter. Bahkan IPS meter bawaan handphonenya aja pun nggak bisa juga ya, nggak bisa nampilin juga. Aneh banget memang. Mungkin nanti di beberapa hari ke depan setelah aku pakai aku baru tahu untuk perubahan yang sangat dirasakan gitu. Kalau kayak macam fitur-fitur atau aplikasi atau kecanggihan yang baru gitu kayaknya nggak ada deh ya. Malah ada beberapa yang malah ngebug kayak macam layanan AI ini ya. Mungkin nanti bisa kali ya nih ya. Nah oke lah guys, jadi cukup sampai di sini. Lo apabila ada yang kurang bisa komen aja. Thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.